terhadap orang-orang beriman begitu lembut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, akan kita masuki dan akan kita ambil pada kesempatan pagi ini ayat yang ke-15 sampai selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, apakah telah sampai kepadamu ya Muhammad? Apakah engkau telah mengetahui apa yang terjadi bagi Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Terjadi pada diri Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam ketika Allah memanggilnya di lembah yang suci yang berada di Tuwa. Ketika Allah Azza wa Jalla memanggil Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla langsung tanpa perantara di satu lembah yang suci yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, Tuwa. Dua kali. Atau lembah itu disucikan oleh Allah Azza wa Jalla dua kali. Diberkahi di sana, disucikan dua kali. Dan lembah ini di samping bukit Tursina, yang mana Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam berangkat mendatangi yang zalim, yang melampaui batas, Fir'aun, yang menguasai negeri Mesir dan sekitarnya, yang memperbudak Bani Israel, yang penuh dengan kezaliman, dan kezalimannya melampaui batas. Anak-anak disembelih karena takut telah dimimpikan oleh dia bahwasanya akan ada seorang pemuda yang akan menghancurkan kekuasaannya, disembelih. Kemudian wanita-wanita mereka, Bani Israel, diperbudak untuk menghinakan bapak-bapak mereka dan suami-suami mereka. Mereka, para wanita, dimanfaatkan, dihinakan. Dimanfaatkan sebenar-benarnya, digauli, bahkan lebih dari itu. Maka Fir'aun ini mengatakan saking sombongnya, ana rabbukumul a'la, aku Rabbmu yang paling tinggi, waliyadzubillah. Dan dia mengatakan, ya ayuhal mala, wahai sekalian mala, para tokoh, para pembesar, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu kalian punya Tuhan selain aku, kata. Dia mengaku dirinya ilah, sesembahan. Dia mengaku dirinya dia Rabb yang paling tinggi. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan nabinya, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, mendatangi Fir'aun la'natullahi alaih, manusia paling sombong di muka bumi ini, untuk mengingatkannya bahwasanya tidak ada Rabb kecuali Allah Azza wa Jalla. Fir'aun, dia adalah hamba dari hamba Allah. Diingatkan supaya dia bertakwa kepada Allah, jangan menzalimi hamba-hamba Allah. Maka Allah berfirman, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Datangilah Fir'aun, wahai Musa, dia telah melampaui batas dalam kezalimannya, dalam permusuhannya. Faqul hal laka ila an tazakka. Faqul hal laka ila an tazakka. Katakan kepadanya, adakah keinginanmu untuk membersihkan dirimu dari kesyirikan, dari dosa, dari maksiat, sehingga engkau selamat, amalanmu baik?
Katakan kepada yang demikian. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah engkau aku tunjuki kepada ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maukah engkau aku tunjuki kepada jalan yang mendekatkan engkau kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga engkau menjadi orang-orang yang alim, yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Aku ini utusan Allah, katakan ya Musa. Aku menunjuki manusia ini kepada jalan yang mendekatkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ternyata Fir'aun enggan, menolak. Bahkan dia meminta kepada Nabi Musa, apa buktimu wahai Musa engkau itu utusan Allah? Fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Maka di saat itu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam menampakkan kepada Fir'aun ayatul kubra, ayat Allah subhanahu wa ta'ala al-kubra, yang sangat besar. Maka di sana Fir'aun melihat ayatul kubra, ayat yang sangat besar, bukti yang sangat besar, yang menunjukkan, yang sangat agung, yang menunjukkan kebenaran dan kejujuran risalahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa yang dilihat oleh Fir'aun? Apa yang disaksikan oleh Fir'aun? Apa ayatul kubra itu? Nabi Musa alaihi salatu wassalam melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Lemparkan apa yang di tangan kananmu, itu akan memakan apa yang mereka perbuat. Jadi tongkat yang ada pada tangan Nabi Musa alaihissalatu wassalam berubah menjadi ular yang sangat besar, yang sangat menakutkan. Ular asli bergerak, berjalan, berlari ke sana kemari. Satu. Yang kedua, Nabi Musa memasukkan tangannya ke jaib. Ini nama jaib di sini, di bawah lehernya. Begitu dikeluarkan, tangannya putih, bagaikan sinar yang sangat jelas dan nyata. Ya, masukkan, keluar putih, cahaya. Bukan penyakit. Itu semuanya dengan kehendak dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ular tersebut kemudian memasukkan tangan ke dalam jaibnya. Itu adalah ayatul kubra. Dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam memiliki mukjizat-mukjizat yang lain dan ayat-ayat yang lain. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, "Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat." Kami telah berikan Nabi Musa itu 9 ayat yang nyata. A'zamuha, ayat yang paling agung itu, mukjizat yang paling besar itu adalah al-'asa wal yad, tongkat dan tangan yang dimasukkan ke dalam bawah leher ini. Tetapi lihat, apakah Fir'aun mengambil manfaat dari mukjizat tersebut? Adakah manfaat yang diambil oleh Fir'aun dari apa yang dia lihat di hadapan matanya dengan mata kepalanya? Kita katakan bahwasanya innahu lam ya'tabir. Dia tidak mengambil manfaat. Apakah Fir'aun meyakini bahwasanya Nabi Musa itu utusan Allah tabaraka wa ta'ala? Kita katakan dia tidak meyakini. Maka dia tidak mengambil pelajaran dan tidak mengambil manfaat sama sekali dari apa yang Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam datangkan. Maka kita katakan bahwasanya mukjizat itu hanya bermanfaat
diberikan kepada orang-orang beriman. Kepada orang beriman diberikan mukjizat itu atau dinampakkan kepada orang beriman, niscaya orang-orang beriman pasti mengambil manfaat. Karena petunjuk itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun kadzdzaba wa asah. Dia mendustakan Nabi Musa. Bahkan mengatakan Nabi Musa itu tukang sihir yang paling pintar sihir. Kadzdzaba wa asah. Dia mendustakan dan dia durhaka. Tsumma adbara yas'a. Lalu Fir'aun pergi, lari, meninggalkan Nabi Musa. Tidak peduli dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Dia merusak di muka bumi ini. Dia berbuat keburukan. Dia berpaling dari mukjizat. Dia berpaling dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Fahasyara fanada. Lalu dikumpulkan kaumnya. Dan dipersenjatai kaumnya, Fir'aun ini. Dan dia pun mengumumkan di tengah-tengah mereka. Dan sekali lagi menguatkan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa itu adalah batil. Dan dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan aku Rabb kalian yang paling tinggi. Inilah ucapannya si pendusta ini. Inilah ucapannya Fir'aun. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Maka Allah Azza wa Jalla binasakan dia. Allah hukum dia dengan hukuman yang sangat berat, sangat besar. Hukuman yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Yang orang akan takut terhadap hukuman tersebut. Allah Azza wa Jalla hinakan dia. Allah Azza wa Jalla bongkar keburukannya. Allah Azza wa Jalla hukum dia atas ucapannya yang pertama. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui kalian punya sesembahan selain dari aku, katanya. Fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula. Allah siksa dia atas ucapan yang pertama. Dan ucapan yang terakhir, ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Allah hukum dia dengan ucapannya, aku tidak mengetahui kalian punya Tuhan selain dari aku. Dan Allah hukumi dia gara-gara ucapannya, aku yang Rabb kalian yang paling tinggi. Maka Allah Azza wa Jalla hukum dia di dunia dengan ditenggelamkan. Dan itu sebagai hukumannya. Demikian juga di akhirat. Allah Azza wa Jalla akan siksa dia dan siksa yang sangat keras. Yaqdumu qawmuhu yawmal qiyamah. Fa'awradahumun nar. Lalu Allah Azza wa Jalla katakan, wa bi'sal wirdul mawrud. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran tentang hukuman yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi Fir'aun beserta kaumnya. Dalam surat Hud ayat 98 Allah katakan, yaqdum wa yataqaddam qaumahu yaumil qiyamah. Firaun maju kelak pada hari kiamat, lalu diikuti oleh kaumnya yang mengikutinya di dunia. Lalu Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam api neraka. Yang mana neraka itu bi'sal wirdul mawrud, itu adalah tempat yang paling buruk untuk didatangi. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla terangkan dalam ayat yang lain, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api itu terus dinyalakan bagi Firaun pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Ketika kiamat tiba, maka masukkanlah pengikut-pengikutnya Firaun beserta Firaun ke azab yang lebih dahsyat lagi.
Maka Allah Azza wa Jalla hukum dia di dunia dengan ditenggelamkan ketika dia mengejar Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam beserta Bani Israel. Kemudian di akhirat kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, bahkan dimasukkan ke dalam asyaddal azab, azab yang paling dahsyat, azab yang paling pedih. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah sebutkan, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya fi dzalik, pada Fir'aun, siksanya, hukumannya, ibrah, pelajaran, liman yakhsha, bagi orang-orang yang takut. Ay fi hadzal intiqam, dalam pembalasan Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang zalim beserta pengikut-pengikutnya, itu pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang maksiat untuk berhenti bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bagi siapa yang ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla? Bagi yang ada rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang kalau tidak punya rasa takut percuma. Tidak ada gunanya. Justru dia akan semakin merajalela dalam dosanya dan maksiatnya. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini sebagai tasliyah, hiburan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi pendustaan kaumnya. Di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan tauhid, dilawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena demikianlah para anbiya. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka mendapat tantangan dari kaumnya ketika mendakwahkan tauhid. Tauhid apa? Tauhidul ibadah. Karena di sini terjadi khusumah, pertentangan antara para nabi dan kaumnya. Adapun tauhidur rububiyah, maka tidak ada sama sekali pertentangan, karena mereka sudah mengimani rububiyah Allah Azza wa Jalla, mengimani Allah menciptakan mereka. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kalian tanya mereka siapa menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Tapi ingat, lihat ketika Rasulullah SAW mengajak mereka, apa kata Allah Azza wa Jalla? A inna latariku alihatina li syairin majnun. Ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita, sesembahan-sesembahan kita gara-gara tukang syair yang gila? Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Mereka menolak kebenaran tersebut. Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin mengajak kita kepada hanya satu Tuhan? Tuhan yang banyak ini hanya kembali kepada yang satu? Sungguh ini sesuatu yang aneh. Maka ayat-ayat ini tasliyah, hiburan bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika Nabi mendakwahkan tauhid, dilawan oleh kaumnya, dimusuhi oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya, dilempar oleh kaumnya, disakiti oleh kaumnya. Maka Allah ceritakan kepada Nabi kita sepenggal kisah Musa bersama Fir'aun, takhfifan alaih. Ini untuk meringankan beban Nabi kita alaihi salatu wassalam, sekaligus tahdidan liqaumihi, ancaman bagi kaumnya, ancaman bagi yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, biuqubah, mereka kalau menentang akan dihukum
turun kepada mereka hukuman Allah seperti hukuman bagi Fir'aun, bahkan lebih besar lagi. Mana lihat Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla beserta bala tentaranya, habis, tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Maka ingat, siapa yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Dengan demikian, dalam kisah ini ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendengar kisah Nabi Musa bersama Fir'aun, ini pelajaran penting bagi orang-orang yang takut kepada Allah, takut akan azab akhirat. Akhirnya dia bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, imannya pun bisa bertambah. Dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, tasliyatud da'i ilallah. Ayat ini sebagai hiburan bagi orang-orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akan mendorong kita untuk bersabar terus dalam berdakwah sampai kita mencapai tujuan kita. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah kalimatullah yal ulia. Kalimat Allah Azza wa Jalla yang tertinggi. Bagaimana manusia menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tujuan dakwah memperbanyak jumlah. Tidak ada tujuan dakwah untuk mendapatkan kursi dan jabatan. Makanya semuanya tujuan hina. Hakikat tujuan adalah bagaimana kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita beribadah menghambakan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, itsbat munajat Musa li rabbih. Ayat ini menetapkan Nabi Musa berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Allah berbicara langsung tanpa perantara, dan inilah yang menunjukkan bahwasanya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam al-kalim. Wa kallama Allah Musa taklima. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifatul kalam. Allah berbicara kapan dia mau kepada siapa yang dikehendaki dengan cara yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Wa kallama Allah Musa taklima. Tapi orang-orang mengingkari sifatul kalam, berusaha menyelewengkan ayat itu mengatakan wa kallamallaha, bukan wa kallamallahu. Bukan Allah yang berbicara, tapi Musa berbicara. Tetapi ayat lain menjelaskan wa kallamahu rabbuhu. Faedah yang ketiga. Ayat ini menetapkan bahwasanya la tazkiyata linnafsil basyariyah. Jiwa manusia itu tidak pernah akan bersih, tidak pernah akan suci illa bil Islam, kecuali dengan Islam. Jadi metode pensucian diri ada dalam Islam. Apa itu? Metode tauhid was sunnah. Di sana tempat orang bisa mensucikan dirinya. Bukan dengan ibtida' fid din, mengada-ada dalam urusan agama. Kemudian yang keempat, la tahsulul khasyah minallah. Rasa takut kepada Allah tidak akan pernah didapatkan oleh seorang hamba, melainkan setelah mengetahui Allah bi asma'ihi wa sifatihi. Mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Mengenal tauhid, tauhid yang benar, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan ini bukan trinitas, karena ini berbicara tentang zat Allah Azza wa Jalla yang esa. Dan ini muqarrar, telah ditetapkan oleh para ulama dari kalangan imam yang empat dan yang lainnya. Maka orang yang benar-benar takut kepada Allah, dialah yang tahu Allah Azza wa Jalla sesungguhnya. Bukan dikatakan semakin tahu Allah semakin berani melawan Allah, tidak. Bahkan tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kalau ini orang yang paling jahil tentang Allah Azza wa Jalla. Lihat Nabi SAW, orang yang paling takut kepada Allah, sampai mati dia beribadah. Maka Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Yang kelima,
keberadaan mukjizat dan ayat-ayat Allah yang diberikan kepada para nabi tidak serta-merta menunjukkan kaumnya beriman. Fir'aun telah melihat ayat Allah yang paling besar, tongkat berubah menjadi ular. Nabi Musa masukkan tangannya ke dalam jaibnya, di bawah lehernya, ke dalam bajunya. Ternyata langsung bercahaya. Dia tidak beriman. Kafir Quraisy, dia minta kepada Nabi supaya membelah bulan. Bulannya terbelah, tapi nggak beriman juga. Terakhir baru beriman. Itu pun yang dicatat beriman. Yang tidak beriman, yang matinya di atas kekafiran. Yang keenam, ancaman keras bagi orang-orang yang mengaku dirinya memiliki sifat rububiyah, sifat uluhiyah, sifat asma' sifat, mengetahui yang gaib dan yang lainnya, dan memerintahkan orang-orang menyembahnya, maka inilah dikatakan at-taghut. Maka Fir'aun, taghut yang sangat besar, paling besar di muka bumi ini setelah iblis. Maka hati-hati, jangan sampai kita mau dikultus, dipertuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi taghut-taghut di muka bumi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wal ilmu indallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi ini, pada sesi yang kedua, kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan seputar materi yang kita bahas, kami silahkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi ini, ada yang ingin ditanyakan, kami silahkan. Yang ingin bertanya bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui WhatsApp, bisa juga kita dialog interaktif. Silakan bagi para pemirsa, masih ada beberapa menit waktu kita untuk bertanya jawab. Baik, di sini ada satu pertanyaan. Saudara perempuan saya mengalami istihadah, darah penyakit. Bersuci untuk salat isya, lalu dia salat isya sebelum pertengahan malam. Kemudian langsung salat sunnah isya. Setelah itu masuk waktu pertengahan malam, maka dia mulai melakukan salat malam. Bolehkah dia melakukan salat malam langsung setelah salat sunnah rawatib? Ataukah dia berwudu lagi dari awal lalu baru salat malam dan salat witir? Kita katakan bahwasanya orang istihadah, tentu Nabi SAW punya anjuran baginya. Salah satunya adalah yaitu al-jam'us suri, berbentuk jamak tapi bukan jamak salatnya. Dan di sana dia mandi. Itu kalau bisa. Kalau tidak bisa cukup berwudu, asal sekarang menggunakan pembalut. Nah, zuhur, ketika tersisa waktu zuhur ukuran 4 rakaat. Di sana dia mandi, setelah mandi dia sholat. Begitu salam masuk asar, langsung sholat asar. Maghrib, tersisa waktu untuk 3 rakaat, baru habis waktu maghrib, di sana dia mandi, kemudian sholat maghrib 3 rakaat. Setelah salam maghrib langsung sholat isya, dia sholat isya di sini 4 rakaat. Dia istirahat. Nanti dia bangun malam kalau dia bangun. Ya, kalau tidak maka langsung dia melaksanakan sholat at-tarawih atau witir ba'dal isya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika dia bangun terlambat untuk sholat fajar dan tidak berapa lama kemudian matahari terbit, apakah dia boleh sholat duha dengan wudu yang sama atau dia harus berwudu lagi? Kita katakan Nabi sholat subuh, saat duha dia berwudu lagi. Dia mesti berwudu ya setiap kali
salat kecuali usur yang tadi. Wallahu taala ala wa alam. Tafsir apa saja boleh kita baca agar kita terbebas dari kesesatan penafsiran. Intinya pertama tafsirus salaf. Dan tafsir bil ma'thur yang benar itu Al-Qur'an ditafsirkan dengan Qur'an. Quran ditafsirkan dengan hadis. Quran ditafsirkan dengan ucapan sahabat. Quran ditafsirkan dengan ucapan tabi'in. Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab. Yang bagus tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian tafsir Al-Baghawi. Ya, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Yang tafsir Adi. Kemudian tafsirnya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ini tafsir-tafsir yang selamat insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam. Apa bacaan kita waktu mau tidur? Banyak sekali. Ya, pertama ya adzabaka yauma tab'atsu ibadak, tempelkan telapak tangan kanan di pipi, kemudian baca bismikallahumma ahya wa amut, kemudian baca ayatul kursi, kemudian baca amanar rasul, kemudian baca al-kafirun, kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, kemudian baca juga bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arba'uh. Ya. Ini diantara zikir tidur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa makna sapi betina yang ada dalam surah Al-Baqarah? Sapi betina biasa. Ya, karena itu diperintahkan untuk mengetahui siapa pembunuh. Si ternyata yang membunuhnya adalah anak pamannya karena menginginkan harta warisannya. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Di Arab Saudi melakukan tarawih secara berjamaah. Apakah kita Indonesia boleh berjamaah seperti mereka? Boleh di rumah. Ya. Dan daerah yang di pemerintah tidak ada kasus coronanya. Ya. Jadi kita katakan boleh tarawih berjamaah di rumah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Waktu terbit matahari 1-2 tombak itu kalau di jam kira-kira jam berapa? Ya, sekarang kita katakan lihat syuruk. Syuruk itu 6.17. Kita katakan ambillah ya 6:30. 6:30 sudah boleh ya untuk melaksanakan salat sunnah isyraq. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh kita selalu merasa amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan selalu menghantui saya? Pertama, itulah dia rukun ibadah qalbiyah, harus ada 3. Ada cintanya, ada rasa harapnya, ada rasa takutnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Telah tersebar bahwasanya orang yang mati karena corona tidak sempurna memandikan salat jenazah atasnya. Bagaimana seharusnya hak untuk setiap muslim? Apakah diperbolehkan salat gaib sendirian bukan berjamaah pada orang mati karena virus corona? Yang menyolatinya dari kalangan para dokter cukup. Tapi andai kata kita menyolati setelah dikebumikan tidak ada masalah. Boleh. Disinilah pentingnya kita beramal. Hanya amalan kita yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian itu patung-patung yang disembah di antaranya. Karena tauhid itu kullu ma ubida min dunillah an ridha. Apapun yang diibadahi selain Allah dan dia ridha itu namanya tauhid. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh mandi junub sesudah azan subuh? Bagaimana cara menasihat suami agar berhenti merokok? Boleh mandi habis atau boleh mandi setelah masuk waktu subuh sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati suami yang masih merokok. Ya, kita pilih waktu yang tepat, kemudian ya dengan lemah lembut, ingatkan mudaratnya, ingatkan bahayanya. Ya, jangan pernah menasehati itu supaya orang ya berhenti, artinya langsung berhenti. Urusan orang menerima dan tidak itu doakan dia hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala alam wa alam.
Apakah boleh kita sholat di karpet yang ada gambar boneka? Mohon penjelasannya. Kita katakan hindari dari hal yang mengganggu, termasuk boneka. Allah Ta'ala ala wa alam. Silakan bagi saya yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi yang berbahagia dan pagi yang mulia ini, bagaimana istiqamah melaksanakan ibadah di rumah apabila hanya sendiri tarawih? Untuk bisa istiqamah adalah tentunya kita belajar istiqamah. Dan di sini letaknya mujahadatun nafs, berjuang, menundukkan diri kita. Bahwasanya kita pun di saat sepi kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan disinilah yang menampakkan keimanan seseorang. Allah Ta'ala ala wa alam. Hadis, apabila engkau takut kepadaku, maka aku akan takut, aku buat makhluk takut kepadamu. Ini ucapan ulama salaf. Man khafa Allah khafahu kullu syai. Siapa yang punya kepada Allah, segala sesuatu takut kepadanya. Wa man lam yakhafillah akhafahu kullu syai. Siapa yang tidak takut kepada Allah, segala sesuatu menakut-nakutinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita dapat sedikit untung dari titipan barang teman? Kalau statusnya kita sebagai makelar, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tidak bolehkah bagi orang yang berpuasa membatalkan puasa kecuali ia yakin dan besar perkiraan sudah terbenam matahari? Kalau ia berbuka sementara dia masih ragu-ragu akan terbenamnya matahari, kemudian ternyata matahari belum ia berbuka, maka hendaknya mengqadha puasa hari tersebut. Barang siapa yang makan ragu apakah sudah terbit fajar atau belum, puasanya sah. Pertanyaan, kenapa diwajibkan untuk mengqadha pada kasus pertama dan pada kasus yang kedua? Pertama, karena dia ragu. Ya, dan hukum asalnya matahari masih ada. Berbeda dengan waktu sahur. Kenapa? Hukum asalnya malam masih ada. Maka ketika dia makan, ternyata terbenam matahari, puasanya sah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu kita untuk bertanya jawab. Pertanyaan berikutnya, di tempat kami waktu syuruk jam 6:06. Salat isyraqnya lebihkan 10 menit, 15 menit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah mengangkat tangan berdoa selesai salat witir atau tarawih? Maka kita katakan, ya, selesai salat witir, selesai salat malam, tidak mengapa orang mengangkat tangannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Daerah merah, tetapi MUI masih membolehkan salat masjid. Sementara sebenarnya kita sangat menghindari, harus kita di rumah atau di masjid. Kalau kita ragu ke luar rumah, maka hendaklah di dalam masjid. Kalau kita ragu di masjid, hendaklah di rumah. Nah, sudah zona merah, maka apa? Kita harus ala wa alam. Bolehkah kita membaca dan pegang mushaf saat kita sholat tarawih sendiri? Jawabannya boleh. Hadis atau athar Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Wallahu ta'ala. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian apakah harus saya lakukan di kampung saya sholat di masjid? Masih tetap dilakukan. Kalau sudah ada himbauan dari pemerintah, ya di rumah saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Gimana hukumnya melihat perempuan di bulan itu melihat gadis yang belum kawin? Ya, ini adalah Asyanuddin. Ya, kita katakan sekarang kalau ngelihat ibunya sih nggak apa-apa Asyanuddin. Ya. Ya, tetapi ingat al-mar'atu aurah, wanita itulah aurat. Maka Allah Azza wa Jalla katakan,
Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Allah taala ala wa alam. Di saat bangun malam bulan Ramadan, apakah yang lebih utama, sholat sunnah, tarawih, witir sudah dikerjakan setelah sholat isya, atau membaca Al-Quran? Boleh menambah 2 rakaat dan dia baca Al-Quran dan berdoa. Allah taala ala wa alam. TV Samarinda, apakah pembagian tauhid menjadi 3 itu bid'ah? Itu adalah bil istiqrar, dengan diteliti oleh para ulama kita, ya, dilihat itu kenyataannya. Tidak ada obahnya seperti para ulama nahwu bahasa Arab menetapkan ternyata dalam kalimat itu ada isim, ada fiil, ada hurufnya, ada kata kerjanya, ada kata sambungnya, dan ada keterangan bendanya. Itu bukan pembagian yang bid'ah sebagaimana dilontarkan oleh para, ya, pendengki, pembenci dakwah tauhid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pagi hari ini. Jika salat sudah dikumandangkan sementara, maka janganlah diselesaikan urusannya. Apakah ini dalil azan berhenti sahur? Kita katakan iya, dalil azan berhenti sahur, dan sekaligus ini adalah dalil menunjukkan bahwasanya ketika sudah kedung kita makan, jangan ditinggalkan hati. Ini adalah rukhsah, keringanan tentunya. Dan tidak boleh menyengaja ketika tiba azan baru mulai makan. Tapi misalkan orang telat, qadarullah telat, kita langsung makan. Begitu dia makan, ternyata azan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah witir dibagi 2 rakaat baru 1 atau langsung 3? Kedua-duanya sahih, meskipun lebih afdal 2 salam kemudian 1 lagi. Wallahu ta'ala ala. Seorang laki-laki melakukan perjalanan dalam kondisi puasa Ramadan. Ia berniat membatalkan puasanya, namun ia tidak mendapatkan sesuatu untuk membatalkan puasanya. Kemudian ia untuk membatalkan puasa, kemudian mengganti niatnya kembali dan menyempurnakan puasanya sampai maghrib. Bagaimana keabsahan puasanya? Kita katakan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang musafir, ya, baginya untuk tidak berpuasa. Karena Allah Azza wa Jalla memberi, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia ganti dari yang lain ketika dia tidak mampu berpuasa. Cuma masalah sekarang, dia berniat berbuka dalam keadaan berpuasa. Ya, kalau dia pastikan dirinya ingin berbuka, maka di sana langsung seketika, ya. Kemudian dia tidak menemukan apa yang digunakan untuk berbuka di balik niatnya, ya, maka di sini telah batal puasanya, wajib dia mengqadha. Ini mazhab Al-Malikiyah Al-Hanabilah. Berbeda dengan mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ditanya, ya, tentang seorang musafir, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia niat berbuka lalu tidak menemukan apa digunakan berbuka, kemudian dia balik niatnya, ya, dan sempurnakan puasanya sampai maghrib, ghairu sahih, puasanya tidak sah, wajib dia mengqadha. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi ini. Baik, berikutnya ada pertanyaan di sini. Berapa jumlah tarawih paling banyak dan paling sedikit? Paling banyak 13, 13. Paling sedikit 1 rakaat. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bagaimana hukum mengikuti salat berjamaah tapi saf tidak rapat di tengah wabah corona? Apa diperbolehkan? Boleh. Ya, Allah. Setelah tahajud kita baca surat Ali Imran di sisa waktu. Di saat sedang baca azan masuk, apa stop baca Al-Qur'annya atau melanjutkan lagi beberapa ayat lagi? Kita katakan ya, kalau sudah azan kita tutup karena waktunya untuk menjawab azan. Allah taala ala wa alam. Ketika lagi ngunyah makanan pas mendengar azan subuh, apakah makannya dibuang langsung ditelan? Langsungkan, karena Nabi SAW mengatakan fala yadha'ahu hatta yaqdi hajatahu minhu. Jangan dilepas sampai dia selesaikan. Allahu a'lam. Besarkah dosa wanita yang meminta cerai sedangkan mantan suaminya malas mencari nafkah dan istri hamil selalu berusaha kerja dan pulang jualan selalu bilang cuma ini hasilmu, jangan sembunyikan, sedangkan dia lebih baik pilih tidur daripada mencarikan istri nafkah. Kalau seperti itu tidak berdosa, karena kewajiban sang suami itu memberikan istri nafkah, apalagi istrinya hamil. Kemudian ingat, kenapa Allah jadikan laki-laki itu pemimpin? Karena dia yang menafkahi wanita itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dari Samarinda bertanya, bagaimana hukum Al-Quran atau lagu-lagu religi di pengeras suara masjid sekitar jam 2 subuh dengan tujuan membangunkan orang untuk makan sahur? Inilah dia kita menjadi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Tidak boleh menyaringkan bacaan Quran di atas sebagian yang lainnya. Apalagi menggunakan lagu yang tidak boleh dalam syariat kita. Cara membangunkan sahur sudah ada dari Nabi. Laksanakan azan sebelum tiba waktunya. Azan subuh itu. Di sana menggunakan as-salatu khairum minan naum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di kampung dituntut jamaah di rumah. Bagaimana azan setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Bisa sallu fi buyutikum, kemudian langsung hayyalal falah. Kalau tidak, hayyalas shalah, hayyalal falah, baru ditambah sallu fi buyutikum, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalau tidak, lengkapkan azan semua, selesai azan baru mengatakan wa man qa'ada fala haraj, wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau kita terbangun pas azan, bolehkah minum sekedar kita tanda sahur? Tidak boleh. Ya, kalau sudah azan ya subuh, tapi ingat ya, azannya pas tepat waktunya, bukan kepagian, maka kita katakan ya kalau sudah tepat tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apakah kencing onta bisa jadi obat? Bisa, karena demikian. Dan itu bukan ya kasuistis. Kasusnya hanya itu saja. Nabi memerintahkan, alaikum bi abwalil ibil. Minumlah kalian kencingnya onta. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian sejak kecil untuk berdoa berbuka puasa membaca Allahumma lakasumtu. Ternyata hadisnya dhaif. Apakah yang sahih itu ya dhahabadh dhamau? Kita katakan iya. Dhahabadh dhamau wa batalatal ajru insyaallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah harus diganti pakai doa buka puasa yang sahih? Otomatis harus diganti dengan dhahabadh dhamau. Jangan lagi Allahumma lakasumtu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian berikutnya, di tempat saya ya berbeda waktu azan subuhnya. Ya, tempat saya kebanyakan mengikuti. Pertama kita katakan ya, ketika terjadi perbedaan, ambil yang paling akhir. Tentunya dengan syarat lihat fajarnya. Kalau sudah nampak terang putih, berarti itu waktunya. Kalau belum, maka apa? Berarti kalau masih gelap dan kita yakin semua orang bisa menyaksikan, berarti apa? Berarti kalau gelap berarti belum tiba waktunya subuh itu. Allah taala ala wa alam. Dan tentu berbeda dari satu tempat ke tempat yang rendahannya. Bagaimana sikap saya ketika kepala sekolah maksa untuk bernyanyi tentang bulan Ramadan? Pertama, syair, tidak mengapa orang melantunkan syair.
tapi diiringi dengan musik atau lagu-lagu yang berisikan cinta, nafsu, birahi, wa hadza haram. Tapi orang menyanandungkan puisi, ya, tidak mengapa, ya, sesekali. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana tarawih di masjid dengan menjaga jarak karena adanya wabah ini? Kita katakan tergantung di tempat itu dibolehkan apa tidak. Kalau dibolehkan, tidak mengapa. Kalau tidak dibolehkan, sholat di rumah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah istighfar di waktu sahur bisa dikatakan mohon ampunan? Istighfar itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya memohon ampunan. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana kalau kita tarawih 11 rakaat, kita kerjakan 5 rakaat, 2 jam kemudian 2 jam lagi diselesaikan sisanya? Tidak ada masalah, karena namanya tarawih itu adalah, yaitu ada istirahatnya, ada santainya. Hu ta'ala a'la wa alam. Benarkah ada ulama berpendapat tidak membatalkan puasa istimna namun berdosa? Ada memang pendapat ulama, ya, namun rajih yang lebih sahih, lebih kuat adalah dia batal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Menurut Jabir bin Abdullah, apa benar doa pada hari Rabu antara salat zuhur asar sering dikabulkan? Iya. Ya. Dan itu dibawakan juga oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kemudian bagaimana cara mengganti puasa Ramadan? Dulu tidak pernah melaksanakannya karena kejahilan kita, karena kita belum taubat dan belum hijrah, maka kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan sudah selesai masalahnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.